Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat Kas TV dimanapun berada, semoga sahabatku hari ini diberi kesehatan, umur panjang, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya, amin. Jadi sahabatku semua, baru hari ini kita melakukan peliputan tentang anggur karena berhubung kesibukan yang lebih kita utamakan. Jadi anggur ini kita sedikit lupakan karena anggur itu tidaklah sulit, tidak ribet. Jadi waktu-waktu luang saja bisa kita manfaatkan untuk anggur. Jadi baru hari ini kita bisa liput. Begini sahabatku semua. Jadi untuk anggur yang tidak menggunakan plastik kopi ataupun peneduh, greenhouse, tentu ada beberapa hal yang membuat nanti dimana musim ataupun pancaroba yang akan datang di setiap wilayah masing-masing itu sangat berpengaruh pada tanaman kita itu sendiri, tanaman anggur, dimana tanaman itu daun-daun akan terserang penyakit seperti jamur ataupun hama, dikarenakan daun-daun itu sudah tua. Apalagi daun-daun ini sangat mudah terserang. Walaupun kita kendalikan, efeknya daun-daun ini bisa kering, mengering, dan tidak subur, tidak sehat. Jadi sahabatku semua, ada hal-hal yang dimana yang harus kita perhatikan, dimana kelebihan memakai greenhouse plastik UV dan tidak memakai plastik UV terbuka seperti ini. Jadi tip dan caranya, janganlah dibuat ribet ataupun pening atau menjadi beban yang efeknya bisa memutuskan semangat sahabat semua. Jadi di saat musim hujan kita lakukan penyemprotan sebisa mungkin agar daun-daun ini tetap terjaga. Intinya ujungnya kita selebrik saja, kurangi penjarangan agar tidak terlalu lembab, pupuk, dan tunggu di musim panas ataupun musim hujan sudah berlalu, sudah kurang. Jadi sahabat semua harus memahami wilayah-wilayah tertentu di mana musim-musim hujan, musim panas tentunya lebih hafal, lebih tahu. Nah itu juga harus jadi pelajaran. Di saat-saat musim seperti itu barulah kita lakukan foundation pruning. Pruning saja, dipotong habis, sisakan di satu atau mata dua tunas yang nanti akan pembentukan ulang dari cabang sekunder itu, tunas-tunas yang pecah dari bat ataupun dari tersier yang kita sisakan di satu atau dua. Jadi ada pun teknik-tekniknya. Di sini bisa kita lihat sudah mulai pecah. Nanti seperti ini bisa dilihat mulai tunas. Ini dia pecah dari bat. Sedangkan ini dipotong di dua tunas. Nanti di sini tumbuh. Sedangkan di sana pecah dari bat. Nanti yang dari bat kita arahkan ke sana, arah ke sana. Sedangkan ini arahkan kemari. Jika di bat itu pecah dua tunas, pelihara semua, barulah ini yang dibuang, cabang tersier ini. Jika satu, nah jadi biar dia ke kiri atau ke kanan, atau yang di sini kita buang saja, karena di sini sudah ada satu dari bat, di sini belum pecah. Kalaupun ini bisa kita buang, kita harapkan dari bat saja untuk pengganti ke sana karena terlalu rapat jaraknya. Dan di sini pecah dari bat, bisa dilihat. Di sini dari bat dan dari cabang tersier yang kita sisakan di dua mata tunas. Ini buang saja. Biarkan yang pecah dari bat meneruskan menjadi cabang tersier. Jadi untuk mengatasinya seperti itu. Jika cabang tersier ini pecah, mata bat tidak pecah, ya kita teruskan saja jadi cabang tersier. Jika tersier pecah, mata bat pecah, yang harus kita pilih yang pecah dari mata bat. Jadi untuk mengatasi agar cabang sekunder tetap memecah ataupun mengeluarkan tunas sebagai nanti cabang pembuahan yang harus kita lanjutkan.
teknik ini secara alami tanpa perlakuan Dormek. Dan bisa kita lihat di sini, ini pecah dari bat. Sedangkan kita di sini kita buat semalam, kita buat sekitar 3 atau 4 mata ruas di sini dari cabang tersier. Namun tidak pecah, yang pecah malah di mata bat ini. Jadi kita buang saja di sini. Jika batnya tidak pecah, yang pecah dari sini biarkan aja lanjut. Jadi setiap alur ataupun cabang yang kita mempersediakan tuh harus tetap berisi bagaimana tekniknya. Jadi kadang kita foundation pruning belum tentu bisa pecah bat sini, karena bisa di tempat daerah ujung-ujung saja, sedangkan berdekatan dengan tikungan ataupun tempat sekunder mulai bengkok itu jarang pecah. Jadi untuk mengatasinya atau tekniknya seperti ini saya lakukan biasanya di 2 mata tunas atau 3. Jika yang di bat tidak pecah, yang pecah di tersier ini, kita teruskan saja, lanjutkan cabang tersier yang baru. Jika keduanya pecah, tentu yang harus kita pilih di bat, jadi ini dibuang. Nanti ini kita teruskan kemari, dia akan lebih gede dan membawa bonus buah seperti ini. Walaupun kecil tidak masalah, untuk skala hobi tidak masalah, karena untuk penyemangat saja, karena bukan tujuan kita untuk membuahkan. Tujuan kita yaitu pembentukan cabang tersier baru yang kita buat dari bat seperti ini. Batangnya lebih besar dari cabang tersier, dan di sini primernya kecil, nanti akan bagus juga. Jadi ini juga sudah kita foundation pruning, kita sisakan di 2 mata ruas seperti ini. Ini barusan kita pruning semua. Kita harapkan nanti di 2 mata ruas ini untuk menjaga mata bat yang di cabang sekunder tidak pecah, yang pecahnya di sini ya kita pelihara saja yang di sini. Di sini kita pelihara. Jika mata batnya yang pecah dari sini, ini kita buang, karena bat itu akan lebih bagus. Cara ini untuk sahabat semua yang tidak punya Dormek ataupun bahan CPT perangsang lainnya, dan mengatasi kegagalan jika tunas-tunas yang kita pecahkan itu tidak keluar. Sedangkan biasanya orang tuh memecahkan dari bat dengan cara membuang cabang tersier habis, dan efeknya bat-bat tadi tidak pecah. Sedangkan pakai perangsang-perangsang lain, cara-cara lain biasanya tidak terlalu maksimal, sulit, apalagi dikarenakan nutrisi atau persiapan sebelum foundation pruning tidak dilakukan. Sedangkan cara ini tidak menggunakan persiapan apapun, cukup pembuangan dengan cara yang biasa saya lakukan, yaitu menyisakan 1 mata tunas seperti ini, cabang tersier. Maka ini sudah mulai seprut, ini mulai pecah. Namun jika yang pecah dari mata bat cabang tersier ini kita buang. Tentu yang harus kita pilih dari batnya. Jika bat tidak pecah seperti ini, yang pecah di cabang tersier, biarkan saja jadi cabang tersier ini aja untuk melanjutkannya. Yang ini tiap percabangan ini haruslah pecah, haruslah ada cabang sebagai pengganti cabang sebelumnya yang terkena jamur, yang rusak. Di sini 2 mata tunas semua, kita pelihara 2 saja. 2 saja kalau saya, karena berharap bat itu yang pecah. Jika tidak pecah, hanya yang pecah di tunas air atau di cabang tersier, ya cabang tersier itu saja yang kita teruskan, tidak masalah. Dan setelah ini lakukanlah penyemprotan dengan pestisida dan fungisida agar sisa jamur ataupun hama yang masih melekat di cabang ini bisa kita atasi, kita basmi, dan tidak mengganggu pertumbuhannya nanti, dimana pertumbuhannya nanti akan menjadi cabang-cabang yang baru, daun-daun baru, dan mulai seprut seperti ini. Ini 2, sini 1, potong saja di sini. Jadi sahabatku semua, teknik ini
sebagai cara yang biasa saya lakukan di musim hujan dengan tanaman anggur yang tidak memakai greenhouse dan tidak ribet. Terus kita lihat mulai terubus, mulai berkeluaran. Jadi cara ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa dicoba. Jadi jangan pernah membuahkan di musim hujan untuk anggur-anggur yang tidak tahan dengan varietas-varietas lemah. Gunakan saja cara yang saya lakukan saat musim hujan, semprot segala kadarnya, biasakan saja. Lakukan pemupukan agar nanti saat pondasian pruning tanaman ini tercukupi dalam pembentukan cabang tersier yang baru. Mungkin ini saja buat sahabatku semua. Tunggu dan terus ikuti perkembangan di Kastipi, bagaimana kedepannya tunas-tunas air ini akan menjadi cabang pengganti dari cabang sebelumnya, dan harus kita rawat bagaimana kedepannya agar bisa menjadi cabang yang baik, membawa bunga yang banyak dan sesuai yang kita harapkan. Insya Allah dengan cara yang kita lakukan ini, terus semangat, terus memahami tanaman yang kita tanam, mudah-mudahan dia juga akan tahu bagaimana mengabdi ke tuannya. Sampai di sini, tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.